Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham Bukalapak yang dalam satu minggu terakhir ini masih terus bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak hari Jumat kemarin masih turun 6% lebih ke harga 580. Dan secara tren bisa kita lihat saham Bukalapak saat ini masih bergerak sangat downtrend. Saham Bukalapak sudah beberapa kali saya analisa sebelumnya. Pada saat Bukalapak masih berada di atas harga 800, saya sudah menyarankan untuk hati-hati apabila harga support 800 terlewati. Karena apabila terlewati, trennya akan mulai jelek. Apalagi pada saat mulai bergerak turun, garis EMA 50 sudah mulai terlihat. Jadi sudah bisa kita jadikan patokan. Saat ini candle berada di bawah garis EMA 50. Sehingga secara tren saham ini sudah bergerak downtrend. Setelah itu saya jelaskan lagi, selama masih berada di bawah garis EMA 50, secara tren Bukalapak tidak layak untuk di entry. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang belum entry saham ini sebaiknya cari saham lain saja. Karena saham ini banyak kepentingannya. Tapi ternyata masih banyak teman-teman yang merequest untuk dianalisa saham ini. Berarti masih banyak yang mempunyai saham ini. Tapi jika kita lihat saat ini pun Bukalapak sudah turun di bawah support terdekat saat ini di harga 650 dan sekarang sudah berada di bawah harga 600. Dan memang secara tren saatnya juga sudah makin jelek. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat sebelumnya di harga 855 turun ke 800, saat ini garis EMA 50 sudah berada di harga 750. Dan untuk garis MACD pun saat ini sudah mengarah ke bawah kembali. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat memang terlihat ada buyer yang lumayan besar oleh sekuritas YP. Tapi secara keseluruhan ini masih distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini terus keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi apabila kita lihat masih banyak distribusi dengan jumlah besar dan secara grafik juga saham ini masih belum layak untuk entry, sebaiknya kita jangan paksain untuk membeli saham ini. Apalagi kita tahu ini bukan saham dengan fundamental yang bagus. Mungkin ada bilang, Pak lagi turun, kita beli saja di harga bawah. Hold saja sampai dia naik lagi, kita sudah bisa profit. Itu mungkin bisa kita praktekkan di saham-saham yang memang pergerakannya bagus, fundamentalnya bagus, kita bisa hold. Contohnya mungkin BBRI atau BBCA. Bergerak turun terus pun kita masih berani untuk average down terus atau beli saja di harga bawah karena masih ada potensi kita hold untuk tren yang lebih lama, harganya berbalik arah. Tapi untuk saham Bukalapak kita tahu sendiri perusahaannya masih merugi. Secara grafik juga ini baru IPO belum lama, secara grafik belum terlihat jelas gimana historinya. Kalau kita paksain untuk entry di harga bawah, kita tidak tahu dia akan turun ke harga berapa, resikonya akan sangat besar. Tapi semua lagi balik ke teman-teman. Teman-teman mungkin sudah memperhitungkan resikonya atau money managementnya. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak menyarankan untuk entry saham Bukalapak saat ini. Sama seperti penjelasan saya di video sebelumnya, apabila teman-teman ingin membeli saham ini, sebaiknya tunggu dia naik di atas garis EMA 50 dulu, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena apabila sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, secara tren baru terlihat ada tanda-tanda berbalik arah. Apabila dia masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan belum terkonfirmasi break, kita paksa beli, ternyata makin turun, resiko akan makin besar. Jadi saat ini jika saya lihat Bukalapak karena sudah turun lumayan dalam 1 minggu terakhir ini ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi ingat jangan sampai teman-teman terjebak lagi di saham ini. Karena minggu depan bisa saja karena YB sudah akumulasi dengan jumlah besar, harga bisa saja technical rebound sementara, teman-teman entry, setelah itu malah turun kembali. Karena saya lihat apabila dalam 1 minggu ke depan Bukalapak gagal naik kembali di atas harga 650,
potensinya lebih besar untuk lanjut turun menuju harga 500. Jadi, walaupun ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, memanfaatkan technical rebound, tapi teman-teman harus sangat disiplin. Dan untuk saham-saham seperti ini harus berani cut loss. Karena apabila tidak berani cut loss, kerugian teman-teman bisa terus bertambah. Karena kita tidak tahu kapan saham ini akan berbalik arah. Karena saya bahas Bukalapak, biasanya saya pasti akan bahas saham MTech. Karena pergerakannya sangat terpengaruh oleh Bukalapak. Dan bisa kita lihat, Bukalapak 1 minggu terakhir ini bergerak turun. MTech yang sebelumnya mulai berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 atau saat ini bisa kita anggap resisten psikologis di harga 2000, ternyata masih gagal break dan terkena dampaknya dan terus bergerak turun kembali. Jadi secara tren, MTech masih belum bagus karena masih gagal break dari garis EMA 150. Dan malahan saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan itu garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1925. Dan untuk support terdekat saat ini bisa kita lihat di harga 1800. Dan untuk garis MACD sebelumnya terus bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah kembali. Jadi secara tren masih belum bagus. Jadi apabila terkonfirmasi break dari harga 2000, maka MTech berpotensi untuk bergerak uptrend kembali. Tapi ternyata berusaha untuk break dalam 2 minggu terakhir gagal break dan saat ini kembali dibuat turun. Dan untuk data broker summary memang menarik untuk kita lihat, walaupun MTech tidak ada naik maupun turun hari Jumat kemarin, ada akumulasi. Dan asing pun 2 minggu terakhir ini terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi walaupun MTech dalam 1 minggu terakhir turun lumayan dalam, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 1800 atau tunggu di daerah supportnya. Apabila MTech masih bisa bertahan di atas harga 1800, teman-teman bisa entry dengan target take profit di harga resisten kuatnya di 2000. Jadi teman-teman bisa take profit dulu apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Atau memang mau hold terus saham ini, karena menurut saya juga saham yang sangat layak untuk di hold apabila teman-teman memang tujuannya investasi, bukan trading tapi investasi. Karena untuk investasi menurut saya perusahaan ini secara fundamental masih oke. Karena dia banyak kerjasama dengan perusahaan lain, banyak akuisisi, sehingga potensi kedepannya masih bagus. Tapi untuk trading jangka pendek saat ini memang trennya belum uptrend. Jadi memang harus sabar. Apabila teman-teman pingin lihat dia uptrend, dia harus break dari resisten psikologisnya di harga 2000 atau garis EMA 150. Selama dia masih gagal break dari garis EMA 150, MTech masih akan sideways cenderung downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.